Salam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan Warung 17 Celing. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah KRW yang dipimpin oleh Vikar Adi Sedyo Nugroho. Kita diajak untuk bergumul tentang bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita yang menderita. Kadang-kadang kita merasa tidak mau tahu, mungkin kita juga sudah melihat tapi tidak merasa melihat. Mari kita bersama-sama mengikuti. Langsung saja kita masuk dalam ibadah KRW. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, salam patunggilan dan salam sukses. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh dan lebih dalam memasuki ibadah KRW pada saat ini, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita sambil kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta saudara-saudara semua. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, minggu ini masih dalam suasana Minggu Prapaskah, di mana pada saat minggu ini kita benar-benar diajak untuk menghayati masa-masa penderitaan Yesus, di mana kita diajari untuk benar-benar bisa mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita mencoba mengakui segala kesalahan kita dan mencoba untuk memperbaruinya, sehingga ketika pada masa Paskah nanti kita layak untuk menerimanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita sambut dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang keempat. Terima kasih.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebelum kami saat ini bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu, kami pada saat ini Tuhan ingin memohon ampun kepadamu. Kami masih saja sering melakukan kesalahan, perbuatan yang kurang baik, dan Tuhan tidak menyukainya. Kami masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Engkau dan hati sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau mengampuni kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengampuni kami. Dan kami bersama-sama juga berjanji Tuhan akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, saat ini kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan kami dan menyucikan kami. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, di setiap hati kami. Sehingga apa yang akan kami dengar pada saat sore hari ini benar-benar tuntunan dari Tuhan. Dan kami dijauhkan dari godaan roh-roh jahat. Dan kami juga ingin mendoakan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dengan Roh Kudus, sehingga yang keluar bukan dari pribadi hamba, tetapi dari tuntunan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam patunggilan, salam sukses. Ya, yang menjadi bacaan kita bersama pada ibadah keluarga pada saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Bapak Ibu serta saudara terkasih, yang menjadi tema pada khotbah pada saat ini adalah bukalah matamu dan lihatlah penderitaan yang lain. Ya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada kenyataannya ternyata masih banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari atau tidak melihat. Ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Atau bahkan orang ini kerap kali sampai pura-pura tidak mengetahuinya, bahkan tidak peduli. Mungkin ada pertanyaan untuk kita semua yang muncul di benak kita. Kok bisa orang ini tidak peduli atau tidak mempedulikan orang yang ada di sekitarnya? Atau kenapa orang ini tidak menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan? Ada banyak hal yang menjadikan orang-orang ini tidak membantu. Yang pertama, karena mereka benar-benar tidak mengetahui. Jadi karena tidak tahu, ya mau bagaimana, ya pasti tidak akan membantu. Dan yang kedua, dia
tidak mempunyai apapun untuk membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan, atau hal-hal lain yang mungkin sedikit tidak mengenakan, yaitu masa bodoh, atau ya tidak peduli, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Ada banyak hal ternyata yang menjadi dasar atau menjadi alasan kenapa kita sampai tidak membantu orang lain. Padahal sebagai orang Kristen, seharusnya kita bisa menolong, membantu, dan mengasihi sesama kita. Maka dari itu, kita harus bisa membuka mata kita, membuka mata hati kita, sehingga kita bisa merasakan dan menyadari ternyata masih banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ternyata pada bacaan kita saat ini, pesan ini juga dimunculkan oleh Rasul Paulus pada suratnya untuk jemaat yang di Roma, di mana pada saat itu masih terlihat sekali perbuatan-perbuatan yang tidak adil, yang lebih menyakiti atau lebih tidak mempedulikan orang-orang yang sesama Kristen. Di mana saat itu terdapat dua macam orang Kristen. Yang pertama Kristen Yahudi, dan yang kedua Kristen yang bukan Yahudi. Nah, ternyata Kristen Yahudi pada saat itu adalah sosok atau sekelompok orang yang paling lemah dibandingkan dengan orang yang non-Yahudi. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen Yahudi lebih menjadi budak atau lebih menjadi bawahan, dan yang orang Kristen yang non-Yahudi menjadi yang berkuasa. Dan Bapak Ibu, selain itu kita juga dapat melihat bahwa Rasul Paulus juga ingin melanjutkan pembicaraannya pada pasal-pasal yang sebelumnya, di mana ada kewajiban tentang orang-orang percaya untuk saling menanggung beban orang lain. Paulus melihat bagaimana antara orang-orang Kristen pada saat itu yang seperti saya jelaskan tadi, masih terlihat sekali perselisihan, bahkan sikap acuh tak acuh, padahal mereka sama-sama Kristen. Sehingga dengan surat ini Paulus berharap bahwa akan ada pemahaman-pemahaman yang baru, pemahaman ajaran yang lebih benar, sehingga ini nantinya dapat mendinginkan hati yang sedang memanas, dapat membuat situasi yang kacau saat itu menjadi lebih baik. Selain itu, pada bacaan kita saat ini, Rasul Paulus juga memaparkan adanya dua aturan yang ingin dijelaskan beserta dengan alasan-alasannya, yang menunjukkan kewajiban orang Kristen yang kuat untuk peduli dan merendah bagi mereka yang paling lemah. Poin yang pertama, kita harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita semua pasti memiliki kelemahan sebagai manusia. Sekuat apapun manusia itu, pasti juga memiliki kelemahan. Tetapi orang yang lemah biasanya itu lebih dikuasai oleh kelemahannya sendiri daripada orang yang bertahan untuk tidak dikuasai oleh kelemahannya. Orang yang lemah, mereka adalah orang yang lemah dalam hal pengetahuan atau karunia. Ibaratnya buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Nah, kita jangan sampai malah tidak mempedulikan orang atau sesama kita yang berada dalam situasi yang demikian.
Malah sebaliknya, kita harus mendorong mereka dan kita juga harus bersabar. Jadi selain kita mendorong dia untuk menjadi kuat dan menjadi lebih baik, kita juga harus bersabar. Bersabar karena hal apa? Banyak sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal-hal yang terjadi ketika kita ingin menolong orang dengan kerendahan hati kita, ketika kita memiliki niatan baik untuk membantu orang lain, pasti ada saja orang, bahkan orang yang kita tolong pun menganggap bahwa ini sebuah pencitraan. Ini sebuah hal yang membuat mereka merasa semakin direndahkan. Bahkan ada juga mereka yang sampai menjelek-jelekkan kita, malah menjatuhkan kita. Padahal tujuan kita baik untuk membantu mereka. Maka dari itu, kesabaran inilah yang membantu kita untuk kita tetap bisa bersabar menghadapi orang yang telah dikuasai kelemahan itu, sehingga kita tetap bisa berfokus, kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Ketika kita berhadapan dengan orang demikian, jangan kita jauhi mereka, tetapi ya tetap kita dekat, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan mereka, sehingga apa yang kita usahakan ini benar-benar bisa membantu orang tersebut. Bahkan jika bisa, kita harus melakukan lebih dari itu. Kita juga harus bisa menanggung apa yang menjadi kelemahan mereka dan berbela rasa dengan mereka, bahkan memberi perhatian terhadap mereka dan membantu menguatkan mereka. Seperti halnya Kristus yang menanggung murid-muridnya yang lemah dan memaafkan mereka. Kita ambil sebuah contoh yang demikian. Ketika ada seorang tukang, dia membangun gedung atau rumah dengan posisi bata yang sama rata, jadi kotak-kotak begitu, langsung naik begini. Pasti kita akan tahu bahwa bangunan yang dia bangun dengan posisi batu bata seperti itu tidak akan bertahan lama, bahkan mungkin cepat roboh dibandingkan dengan tukang yang membangun dengan posisi bata yang sangat pas, atau membangun dengan posisi bata seperti pada umumnya. Atau ketika seorang tukang ini lebih dominan mencampurkan pasirnya daripada bahan-bahan yang lain, kita tahu pasti rumah ini juga tidak akan bertahan lama, bisa jadi keropos, terkena hujan roboh dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ibarat tukang tadi, kita harus benar-benar bisa menyusun rumah, kita harus benar-benar bisa membantu orang lain dengan cara yang benar, sehingga apa yang kita berikan, tenaga yang kita berikan kepada orang lain itu benar-benar bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Itu poin yang pertama, yaitu kita harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Terus poin yang kedua, kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mencari kesenangan sesama kita. Yang ingin dijelaskan Paulus, kita sebagai orang Kristen harus bisa mencari kesenangan sesama kita juga. Yang dimaksudkan adalah untuk menghaluskan dan melembutkan roh, untuk mengajarkan kepada kita hati yang mau berbuat baik dan menyenangkan orang lain. Maksudnya, kita tidak boleh memanjakan diri kita sendiri. Ketika kita mampu, kita tidak boleh kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri sampai kita melupakan sesama kita. Ketika kita memiliki sesuatu hal yang kita sebenarnya mengusahakan itu, kita berusaha sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi kita jangan sampai terlena sehingga kita melupakan saudara-saudara kita yang sebenarnya membutuhkan perhatian kita, di mana kita harus dengan sadar kita juga mau melihat
kelemahan dan kerapuhan saudara-saudara kita. Untuk bersedia melakukan sebaik mungkin dengan kesadaran hati kita. Karena itu merupakan bentuk kemuliaan juga untuk Tuhan. Selain itu, jika kita dapat menyenangkan dan menghibur orang lain, maka kita tidak akan pernah melihat yang namanya perselisihan, pertengkaran, percekcokan, prasangka buruk, ataupun hal-hal yang lainnya. Jika kita benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu menyenangkan sesama kita. Tetapi yang menjadi poin penting adalah jangan sampai kita malah terjebak dengan cara kita membantu atau menyenangkan hati orang lain. Kita jangan sampai terjebak. Menyenangkan hati orang lain bukan berarti kita ikut melayani kehendak duniawinya atau menghibur dia dengan cara-cara yang berdosa. Ketika ada orang yang kita ingin bantu, malah kita memberikan miras, mengajak mabuk, itu juga bukan hal yang baik. Atau memenuhi godaan-godaan yang lain, godaan nafsunya ataupun godaan-godaan yang malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena jika kita mencari kesenangan sesama kita dengan cara seperti itu, maka sama saja kita tidak mendekatkan diri kita sesama kita kepada Tuhan, tetapi itu menunjukkan bahwa kita bukan hamba-hamba Kristus. Tetapi hendaklah kita juga mencari kesenangan demi kebaikannya juga, bukan demi kebaikan duniawi kita dan duniawi sesama kita. Ibaratnya begini, ketika kita melihat orang yang benar-benar dalam kondisi terpuruk, tiba-tiba kita datang, Pak, saya bantu untuk meringankan beban panjenengan. Kita memberikan sumbangan, tetapi ada bunganya. Ataupun seperti contoh hal yang tadi, ketika ada orang yang dalam kondisi buruk, dalam kondisi yang kurang baik, kita datang malah dengan membawa minum-minuman keras, itu bukan membantu. Jadi bagaimana kita nantinya bisa benar-benar membantu sesama kita, benar-benar memperhatikan apa yang bisa kita lakukan untuk mencari kesenangan sesama kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mungkin muncul pertanyaan di benak kita semua, mengapa orang Kristen harus mencari kesenangan sesama lain? Jawabannya hanya satu, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Penyangkalan diri yang dilakukan Yesus adalah alasan yang terbaik untuk melawan sikap orang-orang Kristen yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yesus telah meninggalkan bagi kita suatu hal yang dapat kita jadikan teladan. Dan kiranya kita sebagai umat Tuhan benar-benar dapat meneladan apa yang Kristus lakukan, yaitu dengan menyangkal diri. Ketika Yesus menyangkal diri, maka hendaknya kita juga dapat menyangkal diri kita. Ketika Yesus menyangkal diri, hendaknya kita juga dapat menyangkal diri kita. Dengan dasar apa? Yaitu dengan dasar ketulusan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selain itu, karena kita pun serupa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita memulai untuk membuka mata kita. Jangan menutup mata kita, tetapi mulailah membuka mata dan lihatlah orang yang ada di sekitarmu dan saling tolong menolonglah. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita. Dan kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 291, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan, kita mengaturkan syafaat kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menghadap ke hadirat-Mu untuk mengaturkan doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami bisa lebih menjadi umat-Mu yang mempedulikan sesama kami, bukan hanya mempedulikan kami. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak hanya berbicara saja, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mengaturkan syafaat kami. Kami ingin mendoakan untuk kondisi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Pada saat ini Tuhan, bangsa kami dalam kondisi yang kurang baik. Bencana alam dan pandemi yang mengintai kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami dan menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, Tuhan sendiri yang menyertai dan melindungi, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga saudara-saudara kami yang terdampak dari bencana alam yang boleh terjadi dapat kembali pulih dan terlebih menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka dapat menikmati kehidupannya dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Untuk para tenaga medis Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami yang terlibat dalam bagian medis ini Tuhan dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dapat berfokus
membantu penanganan pasien yang terdampak COVID-19. Untuk para pemimpin kami dari Bapak Presiden hingga Ketua RT RW Tuhan yang memampukan beliau dan memberikan roh kebijaksanaan kepada beliau, sehingga apapun yang nanti beliau putuskan, kebijakan apapun yang dikeluarkan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu dan benar-benar bisa menjadi berkat dan berdampak baik untuk kami sebagai masyarakat. Kami juga ingin mendoakan untuk seluruh jemaat GKJW, terkhusus GKJW Jemaat Ponorogo ini Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses penyembuhan, Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang mendampingi dan memberikan obat-obatan, sehingga saudara-saudara kami yang berada dalam posisi sakit dan dalam posisi penyembuhan kiranya dapat kembali pulih, dan terlebih kami juga berharap bisa bergabung bersama kami, beribadah bersama-sama dengan kami. Untuk setiap keluarga yang saat ini berjuang untuk kehidupannya, untuk kehidupan keluarganya, Tuhan sendiri yang ikut menuntun dan menyertai, sehingga keluarga yang ada di dalam Pasamuan Ponorogo ini dapat tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang memilihkan pekerjaan yang tepat, sehingga kelak ketika saudara-saudara kami mendapatkan pekerjaannya, dapat tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimulai dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa atau yang berada dalam bangku pendidikan Tuhan, baik yang sekolah, yang berkuliah, Tuhan sendiri yang memberikan roh kebijaksanaan, penyertaan dan kekuatan kepada mereka. Walaupun saat ini masih dalam situasi daring Tuhan yang memampukan mereka sehingga dapat menerima materi apapun yang diberikan oleh sekolah dan gurunya, sehingga nantinya ketika waktu ujian dan akhir sekolah mendapatkan nilai yang memuaskan. Begitupun untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masa kuliah Tuhan, yang sedang dalam pergumulan skripsi, Tuhan sendiri yang juga menuntun sehingga saudara-saudara kami ini dapat menyelesaikannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin mencari pasangan hidupnya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menentukan dan menyiapkan jodoh yang terbaik untuk saudara-saudara kami, sehingga kelak ketika sudah mendapatkan pasangan yang sepadan tetap takut akan Tuhan dan terlebih tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mengaturkan doa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskan sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih di GKJW Jemaat Ponorogo ini. Untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan bijak dan jujur. Tuhan Yesus yang baik, demikian doa yang dapat kami haturkan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama dan yang kedua. Selalu bersama
Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita semua, pribadi lepas pribadi, saat ini sampai Maranatha. Amin. Dos pundi Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, sampun cetha saking raosan kala wau kita dipun ajak sesarengan migatosaken sedherek-sedherek kita ingkang wonten ing kiwa tengen kita. Karena sedherek-sedherek menika ugi kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Kepanggih malih wonten ing ibadah Rebo ngajeng wonten ing gereja. Gusti berkati. Salam sukses.